Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru pertama kali menemukan DK Channel di YouTube. Selamat menonton dan selamat bergabung kembali teman-teman pemirsa DK Channel. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di awal tahun baru 2022 ini kita diberi kesehatan dan kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa indikator fundamental terutama bagi pemula di pasar modal yang harus kita ketahui sebelum kita membeli atau memilih saham baik untuk swing maupun investasi jangka panjang. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon teman-teman di subscribe, like, and share video ini. Semoga channel ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Baik teman-teman, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang beberapa indikator fundamental yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan membeli sebuah saham. Yang pertama adalah earning per share atau EPS. EPS adalah laba perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik. Itu artinya laba meningkat dan perusahaan bertumbuh dengan baik. Contoh, jika nilai EPS Rp300, itu artinya perusahaan menghasilkan laba Rp300 per lembar sahamnya. Itu indikator fundamental yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah price to earning ratio atau disingkat dengan PER. Price to earning ratio atau PER merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Analisa PER suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan PER dengan industri atau emiten yang sejenis. Jadi PER ini harus kita bandingkan dengan industri yang sejenis. Kemudian kita lihat PER yang paling kecil. Semakin kecil nilai PER-nya, maka harga perusahaan tersebut semakin murah. Kemudian indikator yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah price to book value atau disingkat dengan PBV. Price to book value atau PBV merupakan rasio yang menggambarkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Jadi misalkan PBV-nya 0,5 kali. Itu artinya harga saham baru setengah kali dari kekayaan bersih suatu perusahaan per sahamnya. PBV kecil dari 1 bisa menjadi indikator untuk mencari saham yang masih murah atau under value. Jadi di sini PBV ini sangat penting kita perhatikan untuk mencari saham-saham yang masih under value. Kemudian indikator yang keempat yang harus kita perhatikan adalah debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio atau DER merupakan rasio untuk melihat seberapa besar hutang dibandingkan dengan total ekuitas suatu perusahaan. Di sini yang perlu kita perhatikan, kalau DER-nya besar dari 1, itu artinya hutang lebih besar dari ekuitas. Ekuitas itu adalah modal bersih dari suatu perusahaan ya. Kemudian kalau DER-nya kecil dari 1, itu artinya adalah hutang lebih kecil dari ekuitas. Hutang yang besar
itu akan dapat berisiko untuk kelangsungan perkembangan sebuah perusahaan. Jadi untuk mencari sebuah saham yang bagus untuk investasi, sebaiknya kita cari yang nilai DER-nya yang kecil dari 1. Kemudian indikator yang kelima yang perlu kita pertimbangkan adalah Return on Equity atau ROE. Return on Equity adalah rasio yang menggambarkan laba bersih perusahaan terhadap nilai ekuitas suatu perusahaan. Saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. Semakin tinggi nilai ROE, maka perusahaan semakin baik. Artinya dapat mengelola modal sehingga menghasilkan laba yang besar. Kemudian indikator yang keenam yang perlu kita perhatikan adalah Return on Asset atau ROA. Return on Asset atau ROA merupakan rasio pendapatan bersih dengan total aset suatu perusahaan. Jadi bedanya ROA dengan ROE adalah ROA itu tidak termasuk utang ya. Jadi komponen hutangnya tidak dimasukkan. Kemudian juga pajaknya telah dikeluarkan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin efisien pula penggunaan aset dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi itu 6 indikator yang perlu kita pertimbangkan dalam men-screening sebuah saham, terutama bagi para pemula di pasar modal. Sehingga saham yang kita pilih itu bisa kita simpan untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Baik, mungkin itu 6 indikator yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.